Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali meskipun melalui online kembali. Afiki mohon maaf karena hari ini Afiki masih di Jogja, ada pelatihan untuk para kaprodi sehingga hari ini kembali online. Gitu ya. Mohon dimaafkan. Baik, mari kita awali pertemuan kita, perkuliahan kita, pertemuan ketiga pada mata kuliah produksi alat peraga ini. Dengan berdoa dulu kita baca Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan hasil ilmu yang bermanfaat dan juga barokah tentunya. Aladina wa natin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Hari ini pertemuan ketiga ini sesuai RPS kita atau agenda kita adalah para mahasiswa melakukan observasi di lapangan, yaitu nanti mengumpulkan data, informasi yang berkaitan alat peraga kepada guru ya, dari guru. Sebagai apa? Untuk apa? Untuk membuat desain alat peraga yang akan dikembangkan. Jadi tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting, jadi menganalisis kebutuhan. Ya. Kalau di model pengembangan itu, kalau kemarin kita kan sudah bahas tentang apa tuh alat peraga itu, terus tingkat kesiapterapan teknologi, serta prinsip evaluasi alat peraga. Jadi kalian, para mahasiswa harapannya sudah paham itu alat peraga yang baik, yang tepat itu yang bagaimana. Nah, ini nanti kalian mengobservasi. Kalau dalam model penelitian pengembangan atau R&D, contohnya misalnya pakai model pengembangan 4D, tapi ini adalah tahap pertama, tahap define. Nah, kalau model pengembangan ADDIE, ADI, ini tahap ini disebutnya tahap analisis. Ya itu hanya istilah tahapannya, tapi isinya sama, yaitu intinya adalah identifikasi, observasi, permasalahan, sehingga itu menjadi acuan dalam penentuan pembuatan desain produk alat peraga. Gitu ya. Tujuan pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu melakukan observasi dan mengidentifikasi permasalahan alat peraga sekolah. Gitu. Nah, ini tadi Pak Vicky sebut tadi define ya, dalam pengembangan 4D, model pengembangan 4D tahap pertama ini dikatakan tahap define. Tahap define merupakan tahap pertama pada dalam rangka pengembangan alat peraga IPA. Jadi langkah pertama isinya apa sih? Yang pertama, identifikasi atau analisis tujuan dan materi pembelajaran IPA yang memerlukan alat peraga. Jadi otomatis kalian cari informasi data tentang itu. Kemudian kalian identifikasi dan analisis tujuan materi pembelajaran yang memerlukan alat peraga IPA. Yang kedua, identifikasi analisis alat peraga IPA di sekolah dan aktivitas penggunaannya. Jadi yang ada di sekolah itu sudah ada apa, kemudian penggunaannya bagaimana, efektif apa tidak, atau belum. Yang ketiga adalah identifikasi analisis kelebihan dan kelemahan alat peraga yang ada di sekolah. Nah, yang keempat, kalian identifikasi karakter lingkungan sekolah dan siswa. Lingkungannya bagaimana sih? Oh, di sini sinyal fine-fine saja. Oh, di sini sinyal susah. Identifikasi karakter siswa misalnya. Siswanya itu suka kalau bermain. Diajak sambil bermain. Atau susah diajak langsung praktik misalnya. Nah, itu diidentifikasi. Yang kelima,
Identifikasi analisis masukan, ide, saran dari guru untuk produksi alat peraga ini. Kalian nanti juga minta masukan. Nah, proses kalian observasi ini sekali lagi yang seperti Pak Fikri sampaikan di kontrak dulu pas sistem perkuliahan bisa digunakan praktikum. Nanti kalian satu langkah, satu kali dayung, 2 pulau terlampaui itu, gitu. Atau kalau besok mau observasi lagi boleh. Nah, ini tahapan defense, tahapan untuk observasi pada minggu ini kalian ini. Selanjutnya, nah, observasi ini bertujuan nanti kalian minggu depan bisa membuat desain alat peraga yang mana isinya adalah latar belakang melihat alat peraga. Kenapa toh kalian milih alat peraga ini? Saya mau buat alat peraga ini, mengembangkan alat peraga ini. Yang kedua, kompetensi, tujuan dan materi pembelajaran. Jadi konten alat peraga ini banyak, tujuan pembelajarannya apa, kompeten KIKD-nya apa, materinya tentang apa. Nah, nanti minggu depan buat desainnya ini, kemudian dipresentasikan. Yang ketiga, deskripsi singkat tentang alat peraga. Alat peraga ini diberi nama ini, menjelaskan tentang ini. Harapannya bisa membantu siswa memahami tentang isi yang keempat, alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi hardware atau software yang digunakan apa. Estimasi biaya dan cara pembuatan alat peraga. Nanti di desain itu ditampilkan. Yang terakhir, kelebihan dan kelemahan alat peraga yang akan dikembangkan. Jadi kalian nanti melakukan ini tadi. Untuk apa? Untuk mengumpulkan data acuan yang digunakan untuk membuat desain. Nah, ini desainnya nanti ini minggu depan dan dipresentasikan. Setelah membuat desainnya, tahap selanjutnya adalah develop, mengembangkan. Jadi setelah itu diproduksi, diwujudkan. Ini untuk bekal minggu ini yaitu kegiatan observasi di lapangan dengan guru. Nah, itu mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung nanti di live chat atau di komen di YouTube Pak Fikri ataupun di web pribadi Pak Fikri di fikripedia.id atau bisa juga di WA group ya. Itu tetap semangat, semoga semuanya sehat selalu. Selamat berobservasi ya. Itu dari Pak Fikri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.